Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Cerdas, Mandiri, berkarakter Islami. Ya, Alhamdulillah kita hari ini ketemu lagi di pelajaran fisika. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akan absen kehadiran kalian hari ini. Mohon diangkat tangannya kalau sudah hadir, disebut namanya ya. Muksid hadir. Habibullah hadir. Said, Zaidan, Airlangga, Arvelo, Rama, Rizky Rahmat, Dafa Ramadian, Adian Husaini. Oh ya, Nizar. Oke. Hadir semua ya hari ini ya. Baik, hari ini Bapak ingin mengingatkan kesepakatan kelas kita bahwa setiap pelajaran kita harus lebih disiplin. Usahakan 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai kalian sudah berada di dalam kelas ya. Kemudian saya akan mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu nasional, salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Mohon semuanya bisa berdiri ya. Da Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo kita akan coba latihan pernapasan. Jadi nanti kalian bisa tarik napas, kemudian saya akan hitung sampai 3 detik sampai 5 detik baru dihembuskan napasnya ya. Oke, kita coba sama-sama. Tarik napas yang dalam, duduknya yang rileks saja. Tarik napas yang dalam, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan. Tarik nafas yang dalam. Oke, tahan. Oke, sekali lagi. Tarik nafas yang dalam. Oke, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan. Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian hari ini bisa lebih rileks ya di pelajaran ini, khususnya pelajaran fisika. Nah, kita akan masuk ke topik pembahasan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis ya. Fluida dinamis khususnya materi tentang debit fluida dan persamaan kontinuitas ya.
Sebelum kita membahas tentang materi ini, saya ingin bertanya dulu terlebih dahulu pelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang fluida statis. Apa yang kalian ketahui tentang fluida statis? Apa yang bisa menjawab? Silakan. Tangan. Ya, Zaidan, silakan. Fluida statis seperti namanya, fluida adalah zat cair yang dapat mengalir, statis adalah tetap. Artinya benda cair yang tetap, seperti contohnya air dalam gelas. Jadi air di dalam wadah sehingga dia menjadi statis tetap. Ya, jawabannya benar ya. Tepuk tangan dulu buat Zaidan. Saya ingin menanyakan kepada kalian dulu, apakah kalian pernah melihat aktivitas-aktivitas yang ada di slide seperti ini? Oke, yang ini apa ini? Tanaman. Kalau ini? Siram tanaman. Ya, siram tanaman atau irigasi lahan. Terus ini? Ya, untuk menyuci cuci motor misalnya kan? Cuci alat kendaraan. Kalau ini? Pipa untuk misalnya di pipa air di rumah tangga bisa ya. Nah, coba satu orang ceritakan dari keempat gambar ini yang mana yang paling menurutmu kamu temui dalam kehidupanmu, dan kira-kira kenapa harus ada air, kenapa bisa airnya kencang gitu. Coba angkat tangan siapa yang bisa. Silakan. Ya, oke. Silakan. Yang selang itu, Ustaz. Ya. Kenapa? Sering buat cuci motor sama cuci mobil. Oke. Kalau dia dikasih nozzle depannya itu supaya apa itu? Biar cepat airnya, Ustaz. Oh, cepat airnya. Kotoran. Iya, dan juga mungkin ujungnya itu lebih kecil ya. Lubangnya itu lebih kecil. Sehingga alirannya Lebih cepat. ya, bagus. Nah, selain ini masih banyak lagi fenomena atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan materi kita, yaitu materi debit atau kontinuitas. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentang debit atau kontinuitas, ya. Nah, ini misalnya fenomena yang juga masih sama tadi. Coba dilihat ya. Siapa tahu kurang jelas kalau pakai gambar, kita coba pakai video. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Zeni. Kali ini saya akan mereview bagaimana cara membuat video dengan baik dan benar. Pertama-tama kita angkat ya produk ini dulu, karena kita akan dibersihkan potongan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan pasti yang terlintas dalam pikiran kita. Apakah kalian pernah melihat atau melakukan kegiatan seperti ini di tempat kalian? Pernah? Kemudian kalau seandainya kita rubah itu ukuran penampang yang ada di depannya, yang tempat keluarnya air itu, kita rubah, kita perbesar. Apa kira-kira yang diakibatkan ketika kita rubah nanti? Airnya semakin apa kalau diperbesar? Makin apa, Rama? Makin besar airnya yang keluar. Tapi laju airnya gimana? Semakin lambat. Nah, jadi kalau dia dirubah, penampangnya semakin lambat, tapi airnya semakin banyak keluar. Begitu ya? Oke. Tapi kalau kita perkecil gimana? Makin kencang. Nah, tapi nanti kita akan bahas lebih banyak tentang itu. Dua keadaan ketika dirubah luasnya, apa yang terjadi dengan kecepatannya. Saat ini teknologi yang mengatur aliran air tidak hanya di pipa-pipa di rumah, tapi juga penerapan yang lain dalam kehidupan sehari-hari itu ada juga di bidang otomotif, di penerbangan, kemudian di sistem tubuh kita, peredaran darah misalnya, atau di alat-alat rumah sakit gitu ya. Ada infus, terus ada disinfektan dan lain sebagainya. Termasuk di kendaraan. Kendaraan itu ada sistem seperti ini, fluida juga, fluida ya, atau
aliran air, memanfaatkan aliran air. Nah, sekarang mudah-mudahan kalian lebih semangat dalam belajar khususnya di materi ini, yaitu materi fluida dinamis. Baik, tujuan dari pembelajaran kita adalah diharapkan siswa dapat mendefinisikan fluida ideal serta karakteristiknya dengan tepat dan benar. Debit fluida dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga menerapkan persamaan kontinuitas dan debit dalam teknologi di kehidupan sehari-hari, dan terakhir menyelidiki hubungan kecepatan aliran fluida dan ruas penambang. Apa itu fluida? Fluida dinamis. Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir. Ya, fluida itu zat yang dapat mengalir. Kalau fluida dinamis adalah fluida yang mengalir atau bergerak terhadap sekitarnya. Pada ciri-ciri 4 ini, fluida ideal itu alirannya lunak, terus alirannya dapat ditermempatkan, kemudian merupakan aliran kental, dan juga aliran garis lurus ya. Nah, ini debit. Debit itu adalah besarnya menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satuan waktu. T kecil waktu. Simbolnya debit itu Q, ya Q. Kemudian kalau persamaan kontinuitas seperti ini, A1 kali V1, A2 kali V. Maksudnya kontinu itu apa? Airnya. Ketika air di sini banyak jumlahnya, kemudian keluar dari sini, airnya jadi kecil, tapi kecepatannya besar. Jadi jumlah air yang masuk dengan air yang keluar, itu sebenarnya sama ya. Sama, tapi yang berubah adalah kecepatannya aja. Itulah yang disebut kontinu. Kontinu, makanya dibilang kontinu. Kontinu itu tuh berkelanjutan. Air yang masuk dengan air yang keluar itu jumlahnya sama. Jumlah air yang keluar dan jumlah air yang masuk itu disebut apa tadi? Ini, debit. Ya, debit itu adalah jumlah air yang keluar dan air yang masuk dari pipa. Nah, jadi kalau dia Q1 air yang masuk, Q2 air yang keluar, Q3 air yang masuk lagi nanti misalnya, itu sama semua jumlahnya. Yang berubah cuman apa? Kecepatan alirannya. Kalau luasnya kecil, kecepatannya cepat, ya kan? Kalau luasnya besar, kecepatannya lambat. Paham ya? Oke. Kalau di persamaan yang selanjutnya V1 per V2, ini kalau dia dibuat perbandingan ya. Seperti ini. Kemudian kalau dia jari-jari pakai R, kalau diameter pakai D. Nanti kita akan praktek ya. Nah, ini prakteknya. Kita akan coba eksperimen di pelajaran kita, yaitu tentang asas kontinuitas ya. Kita akan praktek menggunakan PET. Kalian bisa lihat dulu video yang ini. Assalamualaikum. Nah. Kembali sama Ibu. Tentunya kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Saya percepat saja. Nanti cara menggunakannya seperti ini ya. Kan tidak jadi seberapa cepat gitu kan ya. Nanti ada apa saja yang ada di tingkat kekempalan. Nah ini apa namanya? Nah, bisa diubah-ubah nanti. Nah, kalau misalnya di sini yang kecil sama di sini yang besar itu beda. Nah, Baik, kita akan praktek seperti ini, langsung menggunakan di simulasi ini nanti ada kelanjutan air. Sini kelanjutan air itu ada liter per sekon, gitu kan ya. Liter itu kan untuk volume dan sekon itu untuk waktu. jadi kita bisa ngatur nanti. Ini apa namanya? Dari paling bawah sini ada densitas. Flux itu ngatur luasnya nanti ya. Nah, bisa dirubah-rubah nanti. Seperti ini ya. Yang kecil sama yang besar itu beda. Baik, kita akan praktek seperti ini langsung menggunakan lab virtual namanya PET ya. Silakan kalian bisa membuka laptopnya, diakses ini PET-nya, tekanan dan aliran fluida. Ya. Nanti kita akan akses, tapi sebelum kalian akses, saya ingin bagi kelompok dulu. Ya, silakan berkelompok sesuai dengan nomornya. Berkumpul dengan kelompoknya. Ganjil dan ganjil, genap dengan genap ya, silakan.
Baik, nanti saya akan berikan LKPD ini. Silakan kalian ikuti perintah yang ada di LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Nanti bisa dibuka di LKPD-nya, ikuti perintah yang ada. Jangan lupa tulis identitas kelompoknya ya. Nizar mana Nizar? Nah, silakan dibuka, diisi, satu orang mengisi untuk identitas kelompoknya. Nah, oke. Silakan kalian buka dulu padnya di webnya. Pertama kalian lihat rumusan masalahnya ya. Bagaimana pengaruh perubahan luas penampang pipa terhadap debit fluida yang mengalir di dalam pipa. Kemudian praktik yang kedua, bagaimana hubungan antara luas penampang pipa dan kecepatan aliran fluida dalam sistem tertutup sesuai dengan asas kontinuitas. Tujuan pengamatan kita adalah peserta didik dapat menganalisis konsep debit fluida dan asas kontinuitas. Nah, kalian bisa sudah buka sampai sini. Nanti kalian klik yang aliran ya. Nah, bisa dibuka di aliran, kemudian dicoba sesuai dengan petunjuknya. Coba buka. Oh, aman. Oke, lanjutkan aja. Ini enggak aman. Silakan dicoba masing-masing. Kemudian isi hipotesis. Ya, hipotesisnya diisi. Silakan kalian bisa mengisi hipotesisnya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara yang menjawab apa ini? Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh perubahan luas penampang pipa terhadap debit fluida yang mengalir dalam pipa? Apa pengaruhnya luas penampang? Luas itu yang lubangnya itu. Kalau semakin besar lubangnya, gitu. Hipotesis. Berarti kan rumusan masalahnya ada dua, hipotesisnya juga dua ya. Variabel kontrol. Variabel kontrol itu adalah variabel yang tetap, yang tidak berubah, yang tetap, variabel kontrol. Kemudian variabel bebas, variabel yang kita ubah-ubah. Kayak misalnya luasnya kita berubah kan? Kalau kontrolnya yang tetap. Apa yang tetap di situ? Yaitu misalnya air misalnya. Kalau kita pakai air kan massa jenis kan? Massa jenisnya tetap. Nah, itu yang begitu. Terus variabel terikat. Variabel yang terpengaruh ketika variabel bebasnya diubah-ubah. Kecepatan air. Gitu. Bisa kan? Nah, coba diisi. Kemudian nanti setelah itu baru kalian masuk mengisi tabel pengamatan ya. Ada kendala yang kelompok ini? Ini semua. Variabel kontrol itu variabel yang tetap, yang tidak bisa diubah-ubah. Kalau terikat, variabel yang terpengaruh ketika ada perubahan variabel bebas. Kalau variabel bebas itu variabel yang kita ubah-ubah, ini luasnya. Luas kan kita ubah-ubah. Coba kamu rubah luasnya. Kan luasnya berubah kan? Tuh, apa yang berubah setelah itu? Makin cepat. Di sini lambat. Ini cepat. Nah, gitu. Ada 3 aja tuh. Variabel bebas, tetap, variabel kontrol, variabel terikat. Sekarang kalau kita rubahinnya luasnya, berarti dia termasuk variabel apa? Bebas, ya. Terus ini taruh sini. Ini penampang besarnya. Ya. Hipotesis. Berarti kan rumusan masalahnya ada 2, hipotesisnya juga 2 ya. Nah, itu yang begitu. Terus variabel terikat. Variabel yang terpengaruh ketika variabel bebasnya diubah-ubah. Kecepatan air. Gitu. Bisa? Nah, coba diisi. Kemudian udah selesai. Bagaimana Pak Bos? Ini jawabnya langsung. Apa yang memiliki besaran? Jika berbeda, coba kalian. Berbeda kan? Iya, berbeda. Nah, kalian lihat ini.
Ini sama ini tuh. Iya, data-datanya ya baru dibuat buat grafik ya. Nanti grafik, terus menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaannya itu cocokkan dengan apa namanya teori yang ada di buku-buku paket kalian gitu ya, atau di di internet ya, bisa juga di internet. Yaitu jika luas penampang semakin besar, kecepatan aliran air akan semakin melambat. Yang kedua, jika luas penampang semakin kecil, kecepatan aliran air. Oke. Variabel penelitiannya yang pertama variabel kontrol. Itu ada jenis air dan massa air. Coba kalian bandingkan hasil Q1 dan Q2 berdasarkan hasil simulasi PET dengan hasil perhitungan analisa. Ya, semakin besar luas maka kecepatannya semakin melambat. Semakin kecil luas maka kecepatannya semakin cepat. Variabel penelitian, variabel kontrol, massa jenis, variabel bebas luas, dan variabel terikat kecepatan. Yang lainnya perhatikan ya. Hipotesis yang saya temukan adalah semakin besar atau luas pada selang maka semakin lambat kecepatan yang akan dibutuhkan. Jika luas semakin kecil maka kecepatan akan meningkat. Oke. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 3. Berdasarkan hasil pengamatan, jika luas semakin kecil maka kecepatan akan meningkat. Saya akan membacakan pertanyaan nomor 3. Berdasarkan hasil pengamatan, gambar grafik hubungan luas. Kami dapati semakin kecil luas penampang, semakin kencang laju air. Dan variabel penelitian, variabel kontrol, massa air dan jenis air. Selanjutnya variabel bebas, yaitu luas penampang. Dan yang ketiga variabel terikat, yaitu kecepatan air. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompoknya. Alirannya lagi besar atau lagi gitu? Penampangnya semakin besar, debit airnya semakin banyak, semakin kecil gitu ya. Ya, jadi kalau penampangnya besar, itu nanti debitnya tetap tidak berubah. Q-nya Q1 sama Q2 harusnya sama ya. Kalau kenyataannya pada saat kalian praktek sama atau beda? Beda. Ada nggak yang sama satu angka aja? Tadi saya dapat kelompok sana itu ada satu angka aja yang sama. Terus kenapa kira-kira berbeda? Coba angkat tangan. Kenapa kira-kira? Coba Arvelo, kenapa? Iya, saat menghitung misalnya jadi kesalahan kan? Gitu ya. Debit itu ketika keluarnya masuknya sama, keluarnya juga sama, jumlahnya itu disebut apa? Persamaan kontinuitas. Kontinu itu persamaannya A1 kali V1, A2 kali V2 sama. Makanya dia tulisannya adalah Q1 sama dengan Q2. Misalnya di sini Q1, di sini Q2. Berarti ini jumlahnya nih yang di sini sama dengan yang masuk ke sini itu sama. Itulah dibilang kontinuitas tuh ini. Kontinuitas ya. Itulah yang disebut kontinuitas. Paham ya? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak, silakan dikumpulkan LKPD-nya. Bisa dikumpulkan. Dengan kelompoknya saja. Kumpulkan LKPD-nya. Ya. Sudah semua ya? Jadi hari ini kita bahas tentang ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kalian ambil dari semua kelompok yang sudah presentasi tadi. Ada satu kelompok yang sudah hampir mendekati sempurna ya, yaitu kelompok Nizar ya. Mana kelompok Nizar? Tepuk tangan buat kelompok Nizar.
Kelompok lain juga sudah bagus, tapi memang perlu kita lengkapin, kita sempurnakan lagi. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi ya. Begitu ya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Tolong kalian catat, kalian tulis, jawab langsung pertanyaan ini ya. Pertanyaan di buku kalian, di kertas masing-masing saja. Ya, kertas lembar saja. Ini ya. Apakah kalian merasa pembelajaran ini membantu dalam memahami materi dengan lebih baik? Dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, gitu ya. Silakan diberikan saran dan masukan ya, silakan. Langsung dijawab singkat saja di bukunya boleh. Oke. Coba perwakilan satu orang menyampaikan. Boleh dari Rama aja. Perwakilan saja. Silakan Rama. Bagaimana tanggapanmu terkait pelajaran hari ini? Silakan. Hah? Iya. Apakah saya merasa pelajaran hari ini membantu saya dalam memahami materi dengan baik dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Apa contohnya kehidupan sehari-hari ya yang bisa kamu terapkan? Selang air. Untuk mencuci mobil atau motor. Itu harusnya disetel gimana supaya bisa mencuci? Dikecilkan apanya? Ya, ujung selangnya. Oke. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Rama ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, saya minta satu orang menyimpulkan dulu pelajaran kita hari ini. Silakan perwakilan angkat tangan. Oke, Alfat, silakan Pat. Berdiri sambil berdiri. Dengarkan yang lain ya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pelajaran hari ini adalah jika jumlah fluida yang mengalir dalam pipa air setiap waktu disebut debit aliran dan jumlah massa yang dialirkan sangat banyak dalam waktu singkat, maka debit fluida menjadi sangat besar. Selain bergantung pada volume dan waktu, debit juga dipengaruhi penampang laju air dan kecepatan. Itu artinya semakin besar penampang air dan semakin besar laju aliran fluida, maka akan semakin besar pula debit alirannya. Oke, tepuk tangan buat Pak. Itu artinya semakin besar penampangnya tadi, luasnya, maka semakin besar laju aliran fluida, akan semakin besar debitnya gitu ya. Ini kesimpulan pelajaran kita hari ini. Baik, untuk pelajaran selanjutnya nanti kalian secara berkelompok silakan mengumpulkan informasi, mencari informasi terkait pelajaran selanjutnya yaitu tentang hukum Bernoulli ya. Dan kita akan membahas tentang hukum Bernoulli khususnya dalam materi fluida dinamis ini, baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dalam pembelajaran fisika secara langsung. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Sebelum saya tutup ada sedikit pantun ya. Ya. Oke, sarapan pagi dengan ikan. Ikannya ikan sepat. Terima kasih atas perhatian. Semoga hari ini penuh manfaat. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian,
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.